Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Alhamdulillah, kali ini channel Bagio akan melanjutkan menerangkan seperti biasanya ya, menerangkan hadis, ayat Al-Qur'an dan perkataan-perkataan dari para ulama. Kali ini channel Bagio akan menerangkan bab sabar ya, dan ayat yang berkaitan dengan ini, dan juga perkataan ulama yang menerangkan tentang ayat yang menerangkan bab sabar ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam ayat suci Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya innama, sesungguhnya tiada lain, yuwaffas sabiruna, disempurnakan orang-orang yang akan disempurnakan, orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Kali ini, dan ini adalah artinya dan keterangannya bagaimana, yaitu innama yuwaffas sabiruna, Allah Subhanahu wa taala akan membalas, mengganjar orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khusus untuk orang yang mau beriman ya, orang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sabar? Ini khusus kepada orang yang beriman yang mau bersabar atas ketaatan, atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang mereka itu diuji terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang beriman mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sana akan ada ujian-ujian, akan ada rintangan, halangan yang perlu dihadapi oleh orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang beriman akan menghadapinya. Orang beriman akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, taat kepada Allah, dan ujian-ujiannya juga akan dijalani semuanya ya. Seperti itu. Tentunya orang yang taat kepada Allah, yang beriman taat, kan waktunya sholat. Contohnya waktunya sholat. Nanti pasti akan ada ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya. Wajah sholat malah pas ada kerjaan seperti itu, wajah puasa pegel-pegel, panas-panas gitu ya. Itu kan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Taat sekaligus ujian, ada ujiannya, yaitu harus melakukan puasa seperti itu, misalnya puasa Ramadan. Taat, beriman, sabar, menjalaninya, mau sholat, mau puasa, dan juga kewajiban-kewajiban untuk orang Islam, untuk orang yang mukmin, yang mau beriman kepada Allah, yang lainnya. Jadi sebagaimana orang yang beriman, dia itu akan ada ujian-ujiannya. Cuma kalau orang yang beriman, pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini khusus untuk orang yang beriman. Kalau orangnya sabar tapi orangnya nggak beriman, ya beda nanti. Beda lagi nanti. Nggak masuk dalam ayat ini. Orangnya sabar, orangnya benar, orangnya baik, orangnya suka berbuat kebaikan, suka
membagi-bagi, memberi suka berbuat kebaikan kan banyak ya, menyenangkan hati orang atau yang lainnya. Suka sodako kalau di Islam itu memberi, misalnya memberi itu nama infak, sodako atau zakat ya. Kalau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan nanti kan ada juga hukum-hukum zakat, tata cara zakat juga ada, seperti itu ya. Kalau orang beriman mau sabar, mau menjalaninya dengan sabar, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selain orang yang beriman ya nggak dapat. Selain orang yang Islam ya nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Ajrahum bighairi hisab. Jadi ini diterangkan oleh para ulama, yaitu gimana maksudnya? Kok pahala mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan. Maksudnya tanpa hitungan ya tanpa timbangan dan tanpa takaran, tanpa ukuran. Jadi enggak dibatasi balasan. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka itu tidak dibatasi. Inilah ada yang mengatakan bahwa pahala orang yang mau sabar itu pahalanya itu paling besar, seperti itu. Kalau orangnya mau bersabar, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Kalau sabarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, contohnya Abu Usman Al-Maghribi itu menerangkan seperti itu. Abu Usman Al-Maghribi mengatakan bahwa la jazaa'a fawqa jazaa'is sabr. Tidak ada pahala, tidak ada balasan di atas balasannya orang yang sabar. Seperti itu ya. Dan perkataan-perkataan dari para ulama juga masih banyak sebenarnya ya, menerangkan tentang bab sabar. Tapi saya batasi aja sampai di sini. Saya terangkan di sini lebih dikit, semoga bisa difaham. Begitu juga Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diberi takaran, diberi ditimbangkan, ditakarkan, seperti itu ya balasannya. Kecuali orang-orang yang mau bersabar. Kalau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali orang yang mau sabar, illa sabiruna fa innahu yukhsa lahum haisan. Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang mau bersabar itu dengan cawukan. Jadi kalau cawuk itu ya buat buat merangkan, kalau tanpa hitungan, tanpa takaran kan. Kalau biasanya kan memberi, misalnya tak timbangi sih gitu ya, jual beli, misalnya diimbui kan, tak timbangno saon sih, tak imbui saon gitu ya, ditimbang, itu namanya ditimbang, ditakar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau membalas orang yang mau sabar itu nggak pakai ditimbang, contohnya itu tadi, tapi langsung dicawukkan dan diambilkan. Oh iya, kalau misalnya sekarang ya kalau jual beli ya langsung cawukno gitu, nggak pakai ditakar, langsung di. Iya, maksudnya itu kan soalnya arti dari yuhsalahum haisan itu kan maksudnya artinya itu dicawukkan, tapi kalau bahasa Indonesianya itu gimana gitu ya, wa'alam. Jadi diambilkan langsung gitu sama Allah buat mereka, seperti itu, tanpa ada timbangan dan takaran. Itu perkataan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya mohon pamit dulu. Semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wassalamualaikum ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya. Biasanya seperti itu ya. Sekarang soalnya usumnya seperti itu ya. Saya ikutan juga. Like, comment, subscribe ya, seperti itu. Biar semoga bertambah membesar gitu ya. Lebih bermanfaat buat banyak orang, lebih banyak orang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.